Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu jenis ilmu yang tidak diajarkan di bangku sekolah, tidak tertulis di buku kitab, dan tidak bisa dikejar hanya dengan kecerdasan akal. Ilmu ini turun langsung dari langit ke dalam hati hamba yang dipilih. Ia disebut ilmu laduni, ilmu yang tidak diperoleh melalui belajar, tetapi melalui penyucian batin. Ilmu yang tidak datang karena banyak membaca, tetapi karena dekat dengan Allah. Jika video ini terasa berbeda dari yang biasa kamu dengar, jangan abaikan. Segera subscribe channel Story Islamic ID dan bagikan kepada orang-orang yang sedang haus akan ilmu hakikat. Banyak orang berilmu luas, hafal dalil dan fasih berbicara, namun tetap bingung menghadapi hidup. Sebaliknya, ada hamba sederhana yang ucapannya sedikit tetapi penuh hikmah. Setiap katanya menenangkan, setiap nasihatnya menembus hati. Inilah tanda ilmu laduni. Ia bukan hasil logika, tetapi pancaran cahaya dari Allah ke dalam kolbu. Ilmu laduni bukan mitos dan bukan pula khayalan para sufi. Ia disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang seorang hamba saleh yang diberi ilmu langsung dari sisinya. Ilmu ini tidak diajarkan oleh Nabi Musa, tetapi Allah sendiri yang mengajarkannya. Ini menunjukkan bahwa ada ilmu yang berada di luar jangkauan akal manusia biasa. Namun ilmu laduni bukan hadiah gratis tanpa syarat. Ia tidak diberikan kepada mereka yang mengejarnya dengan ambisi dunia. Ia tidak turun ke hati yang kotor oleh kesombongan dan cinta popularitas. Ilmu laduni hanya singgah di hati yang bersih tunduk dan hancur di hadapan Allah. Banyak orang salah paham, mengira ilmu laduni adalah kemampuan mengetahui hal gaib atau membaca pikiran. Padahal hakikatnya jauh lebih dalam. Ilmu laduni adalah kemampuan melihat kebenaran dengan jernih, membedakan yang hak dan yang batil tanpa kebingungan, menyikapi hidup dengan kebijaksanaan meski tanpa banyak teori. Ilmu laduni membuat seseorang tenang di tengah ujian, tidak silau oleh pujian dan tidak runtuh oleh celaan. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Ia tahu kapan melangkah dan kapan menunggu. Pengetahuan ini tidak muncul dari analisa panjang, tetapi dari rasa yang dipandu cahaya ilahi. Akal manusia memiliki batas. Ia bekerja berdasarkan data pengalaman dan logika. Namun, hati memiliki pintu ke dimensi yang lebih tinggi. Ketika hati disucikan, maka Allah bukakan pemahaman yang tidak pernah terlintas sebelumnya. Inilah sebab mengapa ilmu laduni selalu berkaitan dengan kebersihan hati, bukan kecerdasan otak. Hijab terbesar penghalang ilmu laduni adalah ego. Selama seseorang merasa pintar, merasa tahu dan merasa paling benar, maka pintu langit tertutup rapat. Allah tidak menuangkan cahaya kebejana yang penuh oleh keakuan. Ilmu laduni membutuhkan hati yang kosong agar bisa diisi. Kesibukan dunia juga menjadi penghalang turunnya ilmu laduni. Hati yang terus berisik oleh ambisi, ketakutan dan keinginan tidak memiliki keheningan. Padahal ilmu laduni turun dalam keheningan batin. Ia tidak datang dalam kegaduhan pikiran. Ia hadir ketika hati benar-benar tunduk dan pasrah. Para ulama arif bila menjelaskan bahwa ilmu laduni adalah buah dari kedekatan. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin jernih pandangannya. Kedekatan ini bukan sekadar banyak ibadah lahiriah, tetapi ibadah yang hidup. Ibadah yang menghadirkan rasa diawasi, dicintai, dan dituntun. Ilmu laduni tidak membuat seseorang merasa tinggi. Justru semakin dalam ilmunya,
semakin rendah hatinya. Ia sadar bahwa semua pemahaman hanyalah titipan. Ia tidak berani berbicara kecuali jika dirasa membawa manfaat. Ia tidak tergesa menghakimi karena tahu betapa terbatasnya dirinya. Banyak wali Allah tidak dikenal manusia. Mereka hidup sederhana, bekerja seperti orang biasa, namun hatinya dipenuhi cahaya. Ketika mereka berbicara, Allah letakkan hikmah di lisannya. Ketika mereka diam, Allah jaga mereka dari kesalahan. Inilah manifestasi ilmu laduni dalam kehidupan nyata. Perjalanan menuju ilmu laduni bukan perjalanan mencari keistimewaan. Justru sebaliknya, ia adalah perjalanan melepas keakuan, melepas keinginan dipuji, melepas hasrat dianggap istimewa. Selama masih ada keinginan ingin dikenal, maka ilmu laduni akan menjauh. Ilmu laduni adalah amanah. Karena itu, Allah sangat selektif dalam memberikannya. Ilmu ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk menuntun. Bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diamalkan. Ketika ilmu laduni jatuh ke hati yang salah, ia bisa menjadi fitnah. Maka Allah hanya memberikannya kepada hati yang aman. Perjalanan menuju ilmu dari langit ini selalu dimulai dari satu titik. Kejujuran dalam mencari Allah, bukan mencari kelebihan, bukan mencari keistimewaan, tetapi mencari ridha. Ketika niat ini lurus, maka pintu demi pintu akan dibukakan. Perlahan, namun pasti. Ilmu laduni tidak turun secara tiba-tiba tanpa tanda. Ia memiliki ciri-ciri halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Banyak orang sebenarnya sudah disentuh oleh percikan ilmu ini, namun tidak menyadarinya karena terlalu sibuk mencari sesuatu yang spektakuler. Padahal ilmu laduni sering hadir dalam bentuk ketenangan pemahaman dan kejernihan sikap dalam menghadapi hidup. Salah satu tanda awal ilmu laduni adalah kemudahan memahami kebenaran tanpa banyak perdebatan batin. Ketika mendengar ayat atau nasihat hati, langsung menerima tanpa penolakan, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena ada rasa yakin yang tenang. Keyakinan ini tidak keras, tidak memaksa, dan tidak merasa paling benar. Ia lembut namun kokoh. Tanda berikutnya adalah munculnya hikmah dalam ucapan. Bukan berarti selalu berbicara panjang lebar, tetapi ketika berbicara, kata-katanya tepat sasaran, tidak berlebihan dan tidak menyakiti. Banyak orang pandai bicara, namun sedikit yang mampu menenangkan. Ilmu laduni menjadikan lisan sebagai saluran rahmat, bukan alat untuk memenangkan argumen. Ilmu laduni juga terlihat dari sikap seseorang terhadap ujian. Ketika cobaan datang, hatinya tidak terguncang berlebihan. Ia boleh sedih, tetapi tidak putus asa. Ia boleh kecewa, tetapi tidak menyalahkan takdir. Dalam hatinya ada pemahaman bahwa semua terjadi dalam pengawasan Allah. Pemahaman ini bukan hasil latihan mental, tetapi hasil kedekatan batin. Seseorang yang disentuh ilmu laduni akan semakin sedikit merasa tahu, semakin luas pandangannya, semakin rendah sikapnya. Ia mudah mengatakan, "Aku tidak tahu." Ia tidak tergesa memberi fatwa dan tidak merasa perlu tampil paling depan. Justru ia lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada mengoreksi orang lain. Ilmu laduni juga membuat hati sensitif terhadap dosa. Dosa sekecil apapun terasa berat, bukan karena takut hukuman, tetapi karena malu kepada Allah. Malu telah diberi cahaya, namun masih melanggar. Rasa malu ini menjadi penjaga yang kuat melebihi rasa takut. Namun ilmu laduni tidak akan menetap jika hati tidak dijaga. Cahaya ini sangat halus,
ia mudah pergi jika hati kembali kotor. Oleh karena itu, menyiapkan hati adalah kunci utama. Hati harus dibersihkan secara terus-menerus dari penyakit batin, seperti ujub, ria, iri, dan cinta dunia berlebihan. Langkah awal menyiapkan hati adalah memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Ilmu laduni tidak datang kepada mereka yang belajar untuk dipuji atau dihormati. Ia hanya datang kepada mereka yang belajar untuk mendekat kepada Allah. Ketika niat lurus, maka ilmu yang masuk akan menjadi cahaya, bukan beban. Langkah berikutnya adalah memperbanyak diam dan mengurangi bicara yang tidak perlu. Diam bukan berarti pasif, tetapi memberi ruang bagi hati untuk mendengar. Hati yang terlalu bising oleh kata-kata sulit menangkap bisikan ilahi. Keheningan batin adalah wadah ilmu laduni. Menjaga makanan juga berpengaruh besar. Makanan halal dan bersih akan melunakkan hati. Makanan yang syubhat dan haram akan mengeraskan batin. Ilmu laduni adalah cahaya, dan cahaya tidak masuk ke tubuh yang diberi bahan bakar kegelapan. Inilah sebab para ulama sangat menjaga apa yang mereka makan. Zikir dengan hati hadir adalah pembersih paling efektif. Zikir bukan sekadar melafalkan nama Allah, tetapi menghadirkan kesadaran bahwa Allah melihat dan mendengar. Zikir yang seperti ini akan membersihkan lapisan hati satu demi satu. Semakin bersih hati, semakin jernih pemahaman. Meninggalkan maksiat yang tersembunyi adalah syarat berat, namun penting. Banyak orang meninggalkan dosa besar, tetapi masih memelihara dosa batin seperti dengki dan sombong. Dosa inilah yang paling kuat menutup pintu langit. Ilmu laduni tidak turun ke hati yang masih memelihara kebencian. Kesabaran dalam ujian adalah latihan besar menuju ilmu laduni. Ujian adalah proses pemurnian. Setiap kesabaran yang tulus akan membuka lapisan hijab. Setiap keluhan yang berlebihan akan menambah tabir. Allah mendidik hamba yang ingin diberi ilmu dengan cara yang tidak selalu menyenangkan. Ilmu laduni juga berkaitan erat dengan keikhlasan dalam amal kecil. Amal yang tidak dilihat manusia justru paling berharga. Ketika seseorang terbiasa berbuat baik tanpa saksi, maka hatinya menjadi aman. Hati yang aman inilah yang layak dipercaya untuk memegang cahaya. Penting untuk dipahami bahwa ilmu laduni tidak membuat seseorang bebas dari belajar. Justru ia mendorong untuk semakin rendah hati dalam belajar. Ilmu lahir dan ilmu batin saling melengkapi. Ilmu laduni tanpa ilmu syariat akan menyesatkan. Ilmu syariat tanpa cahaya batin akan kering. Karena itu, para wali selalu menjaga keseimbangan. Mereka belajar, mereka beramal, dan mereka membersihkan hati. Tidak ada jalan pintas, yang ada hanyalah kejujuran dalam proses. Allah melihat kesungguhan bukan hasil instan. Ilmu laduni adalah anugerah yang datang seiring kesiapan. Ia tidak bisa dipaksa dan tidak bisa diminta dengan ambisi. Ia turun saat hati siap memikul amanah. Ketika saat itu tiba, pemahaman akan mengalir tanpa dibuat-buat. Hati tahu apa yang perlu dilakukan, bahkan sebelum akal menyusunnya. Ilmu laduni yang telah disentuhkan ke dalam hati bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar. Cahaya yang turun membawa amanah untuk dijaga dan diarahkan agar tidak berubah menjadi fitnah bagi pemiliknya. Banyak orang kehilangan cahaya bukan karena dicabut, tetapi karena tidak dijaga. Hati yang lengah akan kembali diselimuti hijab meski pernah terang. Menjaga ilmu laduni dimulai dari menjaga adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Al-Quran,
dan adab kepada sesama manusia. Ilmu tanpa adab adalah kegelapan yang dibungkus cahaya palsu. Ketika adab runtuh, pemahaman menjadi alat pembenaran diri. Oleh karena itu, para ulama selalu menekankan bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Ilmu laduni harus selalu ditautkan dengan syariat. Setiap pemahaman batin harus diuji dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika bertentangan, maka ia bukan cahaya, tetapi bisikan. Allah tidak pernah memberikan ilham yang melanggar aturannya. Ilmu dari langit selalu sejalan dengan hukum yang diturunkan ke bumi. Salah satu cara menjaga cahaya adalah dengan menyembunyikan karunia. Tidak semua yang dipahami harus diceritakan. Tidak semua yang dirasakan harus dibagikan. Cahaya paling aman adalah yang disimpan di dalam hati dan diwujudkan dalam akhlak. Ketika seseorang sibuk menceritakan keistimewaan, maka perlahan cahaya akan pudar. Ilmu laduni sejati melahirkan rasa takut yang lembut kepada Allah. Bukan takut yang membuat putus asa, tetapi takut yang menjaga langkah. Takut berbicara tanpa izin, takut bertindak tanpa petunjuk, dan takut menilai tanpa ilmu. Rasa takut ini bukan kelemahan, tetapi penjaga cahaya. Perjalanan dengan ilmu laduni akan memperdalam rasa cinta. Cinta kepada Allah menjadi pusat kehidupan. Cinta ini tidak emosional, tetapi stabil. Ia membuat hamba rela kehilangan dunia demi menjaga kedekatan. Ia membuat ibadah menjadi kebutuhan, bukan beban. Cinta inilah bahan bakar istiqomah. Namun akan datang fase kering saat rasa menghilang dan pemahaman terasa biasa. Ini bukan tanda ditinggalkan, tetapi ujian ketulusan. Apakah seseorang tetap beramal saat cahaya terasa jauh? Di fase inilah keikhlasan diuji. Allah mendidik agar hamba tidak bergantung pada rasa, tetapi pada ketaatan. Jika fase kering datang, jangan panik. Teruslah menjaga adab zikir dan amal. Cahaya akan kembali dengan bentuk yang lebih matang. Allah tidak mencabut cahaya dari hamba yang setia. Ia hanya mengajarkan agar tidak bergantung pada pengalaman, tetapi pada Allah itu sendiri. Ilmu laduni juga harus diarahkan untuk memberi manfaat, bukan dengan ceramah panjang, tetapi dengan kehadiran yang menenangkan. Orang yang bercahaya membawa keteduhan kemanapun ia melangkah. Sikapnya menjadi doa yang hidup. Inilah dakwah paling kuat yang tidak membutuhkan panggung. Dalam pengabdian, jangan mencari pengikut, carilah keridoan. Jangan mencari pengakuan, carilah kejujuran. Ilmu dari langit tidak cocok hidup di ruang riuh popularitas. Ia tumbuh di ruang sunyi pengabdian. Disitulah ia menjadi terang dan aman. Jika suatu saat muncul rasa lebih dari orang lain, segera istighfar. Itulah tanda bahaya. Kesombongan spiritual lebih beracun daripada kesombongan dunia. Ia merusak tanpa terasa. Segera kembalikan pandangan ke dalam dan ingat bahwa semua pemahaman hanyalah titipan. Tujuan akhir ilmu laduni bukan mengetahui banyak hal, tetapi mengenal diri dan Tuhan dengan benar. Mengenal diri sebagai hamba yang lemah dan mengenal Tuhan sebagai Maha Pengasih. Dari pengenalan ini lahir kepasrahan yang utuh. Hamba berjalan di bumi dengan tenang karena hatinya berada di langit. Jika kamu merasa belum mendapat apa-apa, jangan berkecil hati. Setiap orang memiliki waktunya. Teruslah membersihkan hati, teruslah meluruskan niat, dan teruslah beramal dengan jujur. Allah melihat proses, bukan pencapaian. Cahaya datang pada saat yang paling tepat. Ilmu dari langit bukan milik orang tertentu. Ia milik setiap hati yang merendah. Tidak perlu mengejar dengan ambisi.
Cukup siapkan wadahnya. Ketika wadah bersih, Allah sendiri yang akan mengisinya. Jika video ini menyalakan rindu di hatimu, jangan biarkan padam. Dukung channel Story Islamic ID dengan menekan subscribe dan bagikan kepada saudara yang sedang mencari jalan. Semoga cahaya ini menjadi sebab kita semua dituntun dengan lembut menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.